dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Growsaver, majalah Growth Digital atau MGD kembali mengudara. Kenapa MGD agak batuk sedikit? Mungkin Growsaver, wah di mana nih? Dengan siapa nih? Kita saat ini Growsaver, Growth TV sedang berada di kawasan Pantai Gelagah, Kulon Progo, Jawa Tengah. Yogyakarta. Oh, Yogyakarta masuknya. Padahal bini orang sini masih salah aja. Untung bini nggak ada, jauh. di Yogyakarta dengan Bang Tagor Simanjuntak SH, anggota notaris Ikatan Notaris Indonesia tentunya DIY, tapi sebagai ketua bidang pembinaan anggota di pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, kita akan bincang-bincang tentang organisasi nih. Sebelum aku masuk ke yang lain, kita masuk ke organisasi dulu nih. Bang Tagor, sebagai ketua bidang pembinaan anggota, pengen dikit dong kasih bocoran nih ke teman-teman anggota. Program jangka pendek untuk pembinaan anggotanya apa, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya apa, Bang? Boleh nyapa dulu dong? Iya, terima kasih Pak Mahfud. Selamat sore buat rekan-rekan di seluruh wilayah Nusantara pada sore hari ini. Ya, insya Allah wawancara berjalan dengan baik. Amin. Nah, sesuai pertanyaan dari rekan Growth TV, yaitu menyangkut program kerja dari bidang pembinaan anggota. Sebagai ketua bidang. Sebagai ketua bidang, kita membagi dalam 3 tahap. Ya, tahap pertama yaitu jangka pendek, terus jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah berlangsung ini ya programnya, yaitu menyangkut pembinaan tipis-tipis. Pembinaan tipis-tipis maksudnya apa? Nah, kenapa saya menggunakan kata tipis-tipis? Ini ya karena sekarang itu kita kan sangat akrab dengan media sosial. Oh, oke. Jadi memang ditambah lagi dengan situasi kondisi COVID sekarang ini, agak terkendala untuk melakukan interaksi langsung dengan anggota IPAT. Sehingga kita secara tidak langsung melalui itu tadi tipis-tipis melalui WA ataupun melalui FB, yaitu dengan kita menghimbau supaya anggota IPAT memperhatikan ketentuan pasal 4 dari anggaran dasar. Itu terutama menyangkut masalah larangan untuk iklan promosi. Jadi yang dihubungkan dengan medsos itu menyangkut masalah penggunaan nama jabatan di awal nama yang bersangkutan atau di akhir namanya. Contohnya notaris PPAT Mahfud. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh karena itu mengandung unsur pengiklanan diri. Itu ada promosi. Jadi jabatan itu tidak boleh kita inikan. Nah, jadi di medsos itu cukuplah hanya menggunakan misalnya Mahfud, udah. Nama titik aja atau itu, inisial. Inisial nggak usah inisial. Nama. Mahfud sarjana hukum. Begitu itu. Jadi tapi kalau MKN boleh? Misalnya saya Mahfud, saya MKN. Nggak ada masalah. Asal jangan menggunakan kata notaris. Jabatan notaris PPAT-nya dan itu PPAT. Iya, kalau di situ kan suka ada tuh pekerjaan. Di medsos kan ada pekerjaan. Ditulis owner di kantor notaris. Kalau seperti itu, itu kan untuk masuk ke situ kan sudah harus diisi melakukan langkah-langkah yang ini dulu gitu loh, yang disyaratkan. Ini kan yang jadi permasalahannya itu kan begitu dibuka medsos itu nongol notaris PPAT. Kalau itu harus Mahfud. Itu harus diinikan. Kalau jati diri kan pekerjaan, pernah kuliah di mana. Identitas itu nggak ada masalah. Dibuka kan harus buka dulu. Iya, harus Tapi dibuka dulu. yang jadi permasalahan kalau diklik nama muncul. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Itu
Sejauh mana Bang? Sejauh dalam artian respon yang dari anggota dengan teguran-teguran tipis-tipis tadi. Jadi respon itu masih belum memenuhi standar yang kita inginkan. Memang sudah ada 1-2 saya pantau dan juga teman-teman pantau itu sudah menghilangkan itu frasa notaris PPAT-nya, sudah langsung nama yang bersangkutan. Jadi ke depan ya kita harap ya itu nanti akan semakin timbul kesadaran dari rekan-rekan untuk tidak mencantumkan jabatan tersebut. Berarti minimal ada feedback ya? Iya, ada feedback walaupun belum puas. Walaupun belum puas dan bahkan ada yang klaim, kok ngatur-ngatur sih katanya. Tapi sudah, itu resiko dari jabatan. Nggak boleh panas, nggak boleh marah, nggak boleh panas kuping, nggak harus tebal kuping. Tapi kan dalam artian ini kan bukan kewajiban ya, tapi kan dalam artian kan Abang sebagai ketua bidang kan memang harus seperti itu kan yang dilakukan. Nah, jadi begini, sebenarnya ketua bidang pembinaan anggota ini, setelah saya menjabat 6 bulan di PPI PAT, saya sampai pada suatu kesimpulan, sebenarnya sudah nggak perlu lagi nih bidang pembinaan anggota ini. Kenapa? Baik di PPI PAT maupun di PPINI. Kenapa? Karena sudah ada, kalau di PPI PAT itu ada MKP, Majelis Kehormatan Pusat, Wilayah dan Daerah. Sementara kalau di notaris itu MKD, DKP, DKW, DKD, yaitu Dewan Kehormatan, yang kurang lebih tugas dan fungsinya sama. Sebagai penegak kode etik. Sebagai penegak kode etik. Nah, jadi perlu saya ini kan, kenapa saya mengatakan sudah tidak perlu itu, karena kalau kita lihat ininya di anggaran dasar anggaran rumah tangga maupun di kode etik maupun di MP3, ya ini kan ada MP3 di PPAT ya, itu kewenangan pembinaan itu sudah ada pada lembaga tersebut. Nah, jadi kalau pembinaan yang saya maksud di sini, di samping melakukan preventif pencegahan, juga untuk kuratif penindakannya. Sementara menurut ketentuan di anggaran dasar anggaran rumah tangga maupun di ini kode etik, itu bidang pembinaan itu MKP masuknya ya? Tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Berarti sejauh mana dong? Jadi kita di sini, makanya saya bilang tadi itu sudah harus ditinjau ulang, itu kita hanya sebatas untuk preventif. Mengingatkan atau melakukan teguran-teguran gitu ya? Teguran, himbauan, ataupun kebetulan di ini di anggaran rumah tangga ada itu ketentuan mengenai pendidikan latihan dasar kepPAT-an. Nah, paling kita mungkin hanya bisa masuk di situ. Ke bidang keilmuan dong berarti? Iya, pembekalan. Nah, sementara bidang lain sudah ada yang khusus untuk mengurusi masalah itu. Nah, jadi ya terjadi ambivalensi jadinya mengenai tugas pokok daripada bidang pembinaan ini. Jadi mungkin untuk ke depan yang akan datang itu sudah perlu dihilangkan. Karena sudah ada bidang sudah ada bidang yang menangani itu yaitu bidang diklat kah atau bidang peraturan perundang-undangan kah, itu sudah bisa melakukan pendidikan latihan atau kursus-kursus atau seminar maupun simposium-simposium. Oke, Grossever, sebelum dilanjut sedikit informasi. Ini mungkin Grossever bertanya, kok tidak pakai Zoom? Kok nggak pakai telekonferensi? Ya, kebetulan Gros TV sedang ada tugas negara dari ibu negara, ibu mertua mengantar ke Jogja. Kebetulan Bang Tagor juga sedang ada di Jogja, memang orang Jogja, memang tugasnya di Jogja, itu kontek-kontekan, itu juga mendadak, alhamdulillah dapat respon dan akhirnya kita terjadi wawancara. Jadi wawancara ini secara langsung di pantai Gelaga, lihat ombaknya, jarang-jarang kan kita wawancara di pantai, di suasana alam terbuka. Bang Tagor, nah karena ini sudah terlanjur ya, dalam artian sudah ada bidangnya, mau tidak mau kan harus berjalan 3 tahun. Tidak mungkin di tengah jalan diputus begitu saja. Oke, tindakan preventif sudah. Jangka pendek kan? Jangka menengah kan belum. Oke, nah responnya kurang. Ada nggak langkah untuk jangka pendek untuk dalam artian
biar targetnya tercapai? Kita akan mengulangi lagi himbauan itu karena kan baru sekali. Oke. Nah, mungkin kita akan menghimbau untuk kedua kali. Kalau toh juga dalam 2 kali tidak maksimal hasilnya, yang ketiga mungkin kita sudah perlu menggandeng MKP. Dalam hal ini Pak Dr. Udin Nasrudin, supaya kita melakukan tindakan bersama karena mereka yang punya power untuk itu. Mungkin kita akan gandeng itu. Apakah mungkin nanti kalau nama-nama itu masih muncul di medsos dengan menggunakan jabatan itu, ya mungkin surat teguran langsung. Kurang lebihnya seperti itu tindakan berikutnya. Tapi ketika melihat ada beberapa teman PPAT menghilangkan nama notaris PPAT, gimana ngeliat? Ya kita senang, berarti kan apa yang menjadi himbauan kita itu ya dibaca, sudah dihiraukan, dan mereka juga menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang wajar dan benar. Itu jangka tengah. Untuk jangka menengahnya, ini melihat perkembangan sebagian kecil dari anggota IPAT. Ini sebagian kecil loh ya. Okay. Tapi justru sebagian kecil ini yang lebih nyaring suaranya. Ya sering ya itu tadi tidak mengindahkan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kode etik dari IPAT. Jadi mungkin untuk mencegah tidak terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari, mungkin masih sudah perlu kita mengadakan program preventifnya, pencegahan, yaitu dengan melakukan pendidikan latihan dasar untuk calon-calon anggota IPAT. Calon-calon anggota IPAT, karena kita kan preventif ke depannya. Nah, bagi yang udah jadi? Bagi yang sudah jadi, kebetulan kan itu kita bisa lewat seminar, ya, lewat diskusi, dan paling anyar sebenarnya ada program dari BPN yang kita tinggal mengikutin aja, dan kemungkinan besar program dari BPN itu akan dialihkan ke PPIPAT, yaitu mengenai peningkatan kualitas anggota. Oh, dimasukkan di situ berarti. Akan dimasukkan yang sejak tahun 2017 itu sudah dilakukan oleh BPN sendiri. Tapi yang terakhir kemarin di 2021 ada wacana dari BPN bahwa itu akan diserahkan penyelenggaranya kepada PPIPAT. Jadi mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang itu penyelenggara sudah PPIPAT. Karena kan anggota PPAT kan yang menangani secara langsung kan IPAT, organisasi IPAT, bukan BPN. BPN kan hanya memberikan tugas aja 8 akta itu kan? Iya, betul. Nah, itu jangka pendek. Nah, kalau untuk calon oke lah, nggak ada masalah ya. Dalam artian kan karena mereka ingin jadi PPAT. Nah, yang jadi pertanyaan kan yang sudah jadi ini loh. Apakah ada strategi khusus atau ada strategi minimal menyadari kekeliruan-kekeliruan yang selama ini terjadi? Nah, itulah tadi kita itu ya, apakah melalui seminar, simposium atau diskusi, dan yang paling itu ya mengenai peningkatan kualitas itu. Nah, ini sudah menyangkut dari jangka menengah ke jangka panjang. Nah, jadi jangka panjangnya ya kita secara berkala akan melenggarakan pendidikan latihan dasar, terus kode etik juga nanti akan tersendiri. PPIPAT akan menyelenggarakan, jadi tidak bersamaan lagi dengan pembekalan dari BPN saat menjelang mau ada ujian PPAT. Oh, berarti ujian kode etik dipegang oleh PIPAT lagi ya? Rencananya seperti itu. Wow, keren. Berarti kayak INI dong nanti ke depan? Kurang lebih seperti itu, kewenangan itu maksudnya. Jadi bukan ditanganin oleh BPN lagi, tapi sudah diserahkan kepada PPIPAT. Oke, itu jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang ya. Jadi jangka panjangnya kita akan berkelanjutan. Jadi paling tidak sekali dalam setahun program itu akan dilakukan oleh PPIPAT. Seminar itu rencananya itu kan kalau ikut peningkatan kualitas. Nah, untuk dari PP sendiri, apakah ada program seminar-seminar itu berapa kali dalam setahun atau ada rencana? Nah, ini sekarang ini sedang diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun
webinar keliling ya? IPAT. Webinar keliling. Bergiliran sebagai tuan rumah. Nah, yang pertama sudah diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Sumsel. Sumatera Selatan. Iya. Tanggal 7 besok itu oleh NTT. Wow, keren. Nah, kebetulan sebagai salah satu narasumber, kebetulan ketua MKP-nya Pak Udin Nasrudin. Kalau nggak salah Kombes ya? Direktur siapa? Dan Kepoldanya? Aduh, lupa saya namanya. Dari Polda ada ya? iya. Itu Kolonel Kombes. Woi, keren. Insya Allah mudah-mudahan Goros TV bisa menyiarkan secara langsung lagi. Nah, Bang Tagor, ini aku agak keluar sedikit nih. Kan pembinaan anggota kan berarti menyangkut mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, bahkan sedang dirancang peraturan perkumpulan, perkum kan ada dirancang. Nah, yang jadi pertanyaan yang sedang hangat nih, agak keluar sedikit nih dari bidang nih, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya boleh dijawab, boleh enggak lah, karena kan Goros TV nggak tahu nih menyangkut kewenangan Bang Tagor atau tidak. Bang, banyak yang bertanya gini mengenai konsolidasi dari kacamata Bang Tagor. Ya, aku agak mundur sedikit nih, dulu kan sebagai tim koordinator penggugat. Katanya, oh ini melanggar kode etik yang di Makassar. Oke, akhirnya berjalan PN, PT dimenangkan dan seterusnya. Kemudian adalah KLB. Sedikit dong kasih informasi minimal input lah buat teman-teman anggota PPAT biar jelas. Kok seakan-akan ya pertanyaan mereka, kok KLB di Lombok itu seakan-akan melanggar kode etik anggaran dasar, betul tidak seperti itu? Menurut saya saya pribadi dan juga menurut ketua-ketua Pengwil yang ini yang diinikan jadinya dengan tim 7 ya. Oke. Itu diwakili oleh 7 orang ketua Pengwil yang membahas, merencanakan dan merumuskan hal-hal yang mau dibahas di Kongres Luar Biasa IPAT Makassar. Jadi di sini sudah jelas sudah terlibat Pengwil-Pengwil dalam hal rencana pelaksanaan KLB di Lombok itu. Justru apa-apa yang dijalankan di sana itu adalah hasil keputusan dari rapat Pengwil-Pengwil. Jadi sebelumnya saya mungkin perlu kilas balik sedikit. Boleh, silakan. Itu kalau saya tidak salah, kebetulan oleh gabungan Pengwil-Pengwil IPAT itu waktu itu kita dari penggugat diundang untuk Zoom meeting. Oke. Nah, itu kebetulan yang mewakili saya. Nah, itu menyangkut masalah follow up putusan yang sudah inkrah, yang diikuti dengan perjanjian perdamaian. Nah, arahnya mau dibawa kemana? Oke. Nah, yang pada waktu itu sesuai mandat dari rekan-rekan penggugat, saya sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan kami dari penggugat kepada ketua-ketua Pengwil sesuai dengan isi diktum 4 dari keputusan PN yang diperkuat oleh PT. Yang diperkuat oleh PT dan sudah inkrah, yaitu memerintahkan ketua-ketua Pengwil untuk melakukan kongres luar biasa. Nah, jadi sejak itu saya sebagai penggugat sudah melepaskan diri dari masalah pelaksanaan KLB. Jadi semua itu konsep itu yang ini kan adalah ketua-ketua Pengwil IPAT yang kebetulan kalau saya tidak salah catat waktu itu sudah disetujui semua. 34 provinsi? 33 provinsi? Sudah 33 provinsi untuk melakukan KLB. Walaupun dalam perjalanannya ada 2 Pengwil yang menarik diri. Mundur untuk penyelenggaraan KLB. Kurang lebih ya seperti itu ininya awalnya. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan dari teman-teman ini, loh, Pengwil yang mana nih? Kan gitu, katanya dibatalkan berarti kan kalau Bang JP dibatalkan sebagai ketua umum, berarti para Pengwil pun
nggak sah dong, katanya begitu. Termasuk juga pengda-pengda. Ditambah lagi saat ini sudah masa jabatannya sudah 3 tahun, sudah habis. Apakah bisa diperpanjang? Kan gitu. Diperpanjang, apakah perlu dilakukan sebuah komperwil lagi atau komperda lagi? Tanggapannya gimana, Pak? Jadi masalah ini keputusan dulu ya. Ini kita feedback lagi. Perlu dicatat yang di situ yang dibatalkan itu hasil keputusan dari Kongres IPAT di Makassar. Jadi hasilnya itu dalam bentuk keputusan Kongres. Karena itu keputusan itu kan babak terakhirnya yang justru jadi sumber daripada perdebatan sudah sesuaikah dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kebetulan oleh pengadilan menyatakan itu tidak sesuai, menyalahi. Itu kan hasilnya setelah dilakukan suatu proses yang panjang, diawali dari pra kongres, terus kongres, sampai menelurkan keputusan seperti itu. Keputusan itulah yang dibatalkan. Proses itu masih hidup, masih berjalan, masih bisa ditindaklanjuti. Walaupun itu yang melantik Bang JP. Yang melantik siapa? Bang JP tidak ada melakukan pelantikan. Konverwil itu kan dilantik di masa Bang JP. Oh, yang itu setelah setelah kongres. Hasilnya kan dibatalin nih ketua umum. Kan ada komperwil, beberapa pengwil melakukan komperwil. Nah itu apakah itu ikut dibatalkan atau itu tetap masuk dalam proses disahkan? Jadi ini memang ada agak sedikit menyimpang, tapi justru inilah yang itu tadi saya menyatakan bahwa kewenangan berdasarkan putusan pengadilan itu sudah diserahkan ke ketua-ketua pengwil. Ini merupakan kebijakan dari ketua pengwil. Nah, yang dimana seperti kita ketahui bahwa the real pimpinan di wilayah itu adalah ketua-ketua pengwil. Mereka inilah yang menampung aspirasi dari anggota untuk ditelurkan dalam suatu kebijakan. Apakah jadi komperwil itu bisa dilakukan juga di masa saat ini? Konverwil sangat bisa dilaksanakan pada saat ini juga. Nah, bagaimana dengan yang tidak melakukan konverwil? Yang tidak melakukan konverwil yang mana? Saat ini, kan waktu di masa Bang JP sudah melakukan konverwil. Nah, pertanyaan gini Bang, ada mumpung masih Gross TV ingat. Nah, ketika ini dibatalkan, apakah ketua-ketua pengwil di masa Bang JP itu ikut batal? Ikut batal tidak? Nah, itu tadi. Jadi ini ada kebijakan dari ketua-ketua pengwil. Saya nggak berwenang untuk masuk ke dalam ini kewenangan ketua-ketua pengwil. Nah, itu yang melakukan KLB, pengwil yang mana jadinya? Yang melakukan KLB, itu ada 31 pengwil. Termasuk yang di masa Bang JP dan masa Bang Sapran? Iya. Nah, itu bagaimana statusnya Bang? Jadi statusnya, itu tadi, ini lagi-lagi kebijakan dari ketua-ketua pengwil yang menelurkan KLB itu. Jadi untuk 11 ketua pengwil di masanya JP yang dilantik oleh JP, karena pertimbangan efisiensi dan situasi kondisi saat ini pandemi, ditelurkan suatu kebijakan untuk dikukuhkan kembali dalam KLB di Lombok. Berarti dari 31, 11 dikukuhkan kembali. Nah, sedangkan yang di masa Bang Sapran ini berarti menjabat kembali gitu ya? Yang masa Sapran bukan menjabat kembali, itu akan menyelenggarakan konverwil untuk pemilihan ketua pengwil bagi pengwil-pengwil yang belum melakukan KLB. Dan untuk 11 pengwil pun yang sudah KLB dan dikukuhkan sebagai di KLB IPAT Lombok, itu kalau memang pengda-pengda menginginkan berkonverwil, silahkan berkonverwil. Itu sudah jadi tupoksi daripada wilayah-wilayah, bukan pengurus pusat. Oh, berarti
kalau memang dari satu, misal contoh maaf Jawa Tengah misalnya ingin melakukan converwheel dari Pemda-Pemda, ya monggo silakan. Silakan. Nah kalau tidak Kalau sudah dikukuhkan di KLB Di Lombok, ya sudah menjabat untuk apa sesuai dengan apa masa jabatan berikutnya 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Berarti bukan diperpanjang berarti ya? Nggak ada perpanjang. Nggak ada istilah perpanjang. Nggak ada istilah perpanjang. Jadi di masa JPD menjabat 3 tahun, kan proses pengadilan kan 3 tahunan nih, hampir 3 tahun lah ya. Ketika di KLB, setelah terjadian KLB terpilih Bang HH sebagai ketua umum, ini dilantik kembali, bukan berarti perpanjangan kan, tapi bukan karena perpanjangan, kebijakan. tapi kebijakan. Karena kondisi, situasi pandemi dan juga memang kondisi luar biasa. Namun kalau memang Pemda berkehendak, silakan. Oh, itu diatur di anggaran dasar rumah tangga untuk berconverwheel berarti kan ya? Mungkin di anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk hal-hal yang demikian bukan converwheel loop. Oh, itu menyangkut masalah-masalah aktual yang terjadi di luar jadwal yang sudah ditentukan. Oh ya, karena ada KLB ini. Karena ada permasalahan Makassar, makanya ada KLB. Ada putusan pengadilan, ada perdamaian. Makanya inilah yang dikemas dalam KLB. Makanya istilahnya bukan converwheel, tapi converwheel loop. Dan Converdalup otomatis. Converwheel loop, karena kondisi di luar kebiasaan. Oke, mudah-mudahan teman-teman mendapat sedikit masukan dari penjelasan Bang Tagor. Berarti kesimpulannya para Pemda boleh dong melakukan converwheel? Boleh. Converdalup untuk milih ketua umum, ketua Pemda. Nah, tapi kan bukannya runtunannya dari ketua umum, ketua Pemwheel baru ketua Pemda. Jadi kan untuk menyelenggarakan converwheel loop itu kan harus ada persetujuan dulu dari Pemda yang dalam hal ini sebagai representasi dari anggota di daerah. Diselenggarakan dulu converwheelnya, terpilih ketua Pemwheelnya, barulah lanjut nanti Converdalup. Lanjut, berarti seperti yang sudah ya. Iya. Kalau yang normal kan habis kongres ketua umum terpilih, kemudian kan para Pemwheel melakukan converwheel. Iya, betul. Converwheel, selesai converwheel dilanjut dengan Converda milik ketua Pemda. Iya. Nah, karena ini kondisinya berbeda, namanya kan jadi KLB, Kongres Luar Biasa, Converwheel Loop dan Converdalup. Untuk sebelum Converdalup yang nanti memilih ketua Pemda, converwheel dulu. Bisa jadi Pemwheel melakukan rapat pleno ketua-ketua Pemda untuk merencanakan Pemwheel ini menyangkut program kerja ke depan. Sebagai contoh, itu Pemwheel Jawa Barat sudah menyelenggarakan rapat pleno ininya ketua-ketua Pemda yang kebetulan terdiri 25 Pemda. Waktu itu diikutin hanya 24 kalau nggak salah. 24 ini hanya nggak ikut 2 lah ya. Yang nggak ikut 1. Nggak ikut 1. Yang satunya kebetulan tidak menyetujui untuk pengukuhan ketua Pemwheel di KLB IPAT. Jadi 23 dari 25 Pemda di Jawa Barat itu sudah menerima pengukuhan ketua Pemwheel dalam KLB di Lombok Barat. Jadi istilahnya yang tadi Bang Tagor bilang ya, bukan lagi diperpanjang, tapi karena memang kondisi ini dikukuhkan kembali. Untuk masa jabatannya di masa Bang HH. Iya. Bukan berarti ini memperpanjang masa jabatan. Tidak ada perpanjangan masa jabatan. Tapi kalau memang keinginan dari Pemda ingin mengganti ketua Pemwheel, ya silakan. Silakan, itu kan memang hak daripada anggota. Berarti boleh dong converwheel kan gitu? Boleh, itu kan mekanismenya ada. Tapi namanya bukan converwheel, converwheel loop. Iya, converwheel loop. Oke, mudah-mudahan sedikit ada penjelasan dan pencerahan lah sedikit. Nah, berarti selama ini yang jadi permasalahan di medsos kan abang juga baca tuh. Loh, saya tidak ada istilah gini, ada yang bilang, ya saya nggak sebut nama lah.
saya bukan tidak menerima hasil KLB, saya terima. Tapi kenapa kok Conferwheel tidak ada, Conferda nggak ada, sedangkan ini kan haknya anggota untuk menentukan mau dibawa kemana nih anggota. Kalau kayak gitu gimana, Bang? Ini kan kondisi luar biasa. Iya sih, iya juga. Ya, kita kan tidak bisa mengikuti semua seperti yang ada dalam Kondisi pikiran normal. mereka dalam kondisi normal. Nah, dan juga ini kan sudah merupakan hasil keputusan dari ketua-ketua Pengwil. Mereka yang merumuskan itu, menyesuaikannya dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan juga perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2020. Jadi karena ini yang merupakan kewenangan dari Pengwil-Pengwil, ya apapun yang diputuskan oleh mereka, kalau itu memang sudah melalui rapat koordinasi di antara mereka, ya itulah hukum pelengkap bagi anggaran dasar anggaran rumah tangga yang belum mengatur masalah hal itu. Jadi perlu saya garis bawahi, tidak ada yang bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi kalau melengkapi karena bersifat situasional, ya yaitu berbentuk kebijakan dari ketua-ketua Pengwil. Ya, karena kondisinya. Iya. Karena kondisi bukan kondisi normal. Iya, betul. Kondisi super normal ini. The new normal. Istilah negara kan. Kondisi the new normal. Nah, berarti ini berlaku untuk semua provinsi dong? Jelas, semua provinsi, semua Pengwil. Semua Pengwil. Nah, bagaimana dengan yang tidak menyetujui? Dengan yang tidak menyetujui itu sah-sah saja, itu kan haknya anggota. Kan ada tadi kalau nggak salah ada 2 Pengwil ya? Iya. Yang tidak menyetujui itu gimana? Ya kita berharap itu mereka seiring dengan berjalannya waktu dan berproses semuanya ini organisasi, ya kita berharap mereka, ya mari kita guyup untuk bersama-sama membesarkan IPAT. Nah, kalau seandainya memang sampai batas waktu tertentu, tidak juga mereka ini menyetujui bergabung, ya sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga, ya ketua PP IPAT akan menunjuk pelaksana tugas ketua Pengwil, PLT, dan PLT itu nanti dari pengurus pusat yang diinikan ke wilayah yang memang mungkin masih belum menerima keberadaan dari PP IPAT saat ini ya nanti biarlah rekan-rekan di wilayah tersebut yang memilih ketua Pengwilnya. Jadi ketua pelaksana tugas itu berarti, hanya untuk sebagai caretaker aja. Nah, berarti waktu yang bagi mereka, ya bagi ketua Pengwil yang terjadi ini kan habis nih di saat September ini tanggal 24. Berarti itu nanti PLT jatuhnya. Harusnya demikian. Tapi lagi-lagi kita lihat situasi kondisi saat ini. Ya syukur-syukur nanti ketua bidang organisasi sudah cukup berhitung untuk itu. Jadi kita tidak terpaku pada tanggal 24. Ya, tapi memang tanggal 24 itulah ininya puncaknya. Mungkin setelah tanggal 24 itu baru mungkin ada nanti kebijakan baru. Mudah-mudahan sudah cukup jelas dari ketua bidang pembinaan. Ini termasuk salah satu wawancara itu termasuk pembinaan dong kan? Pembina yang kurang paham mudah-mudahan dapat pencerahan dari Bang Tagor. Bang Tagor, nah ini berarti bukan berita miring ya? Kehebohan di medsos, ini nggak ada Conferwheel nih, nggak ada Conferda nih, nggak kayak yang udah itu sudah terjawab ya tadi ya? Iya, dan mari kita berconferwheel, berconferda untuk jabatan 3 tahun ke depan. Silakan. Tapi namanya bukan Conferwheel dong tadi. Iya, itu kan hanya penambahan aja. Intinya tetap kan Conferwheel, cuma ditambahin loop gitu loh. Itu bagi 11 Pengwil yang belum. Kalau yang 12 Pengwil yang belum berconferwheel, nah sampai saat ini memang akan berconferwheel. Harus. Salah satu contohnya Jawa Tengah. Itu rencananya Oktober ini mereka sudah melakukan Conferwheel dan tahap-tahap sesuai ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah dilalui, yaitu dari tingkat Pengda, Pengwil, sehingga sampai pada suatu mata acara berconferwheel.
Nanti baru kalau dari selesai Konferwil baru mereka Konferda. Iya, menjadi iya, ketua iya. Pengda. Iya. Oke, berarti bagi ketua-ketua Pengwil yang ingin melakukan Konferwil silakan. Silakan Konferwil Loop. Tapi yang utama bagi yang belum Perlu saya ini kan kenapa Konferwil Loop? Kan gini. Oke. Itu kan ketua-ketua Pengwil yang 12 itu kan sudah 11 itu kan sudah dikukuhkan di KLB. Karena sudah dikukuhkan, jadi karena ada pendapat-pendapat mengatakan itu tidak sah. Saya mengatakan itu sah. Oke. Dan kalau memang menurut ini ya pemikiran rekan-rekan individu-individu itu tidak sah, ya silahkan diajukan pembatalannya sesuai mekanisme yang ada. Karena itu diputuskan di KLB, berarti yang bisa membatalkan itu adalah setingkat kongres. KLB lagi dong. Lah, ya silahkan kalau memang sudah. Tapi harus minimal kan berapa? 50 plus 51 dari ketua-ketua Pengwil. 33. Jadi 18 Pengwil. Kalau ingin menyelenggarakan KLB berikutnya, itu khusus untuk meninjau ulang pengukuhan tersebut. Oke. Itu menurut ketentuan dari anggaran dasar. Nah, tapi kemungkinan, ini bisa ditempuh ini terobosan, yaitu melalui Konferwil Loop itu, yang intinya meminta kepada ketua IPAT supaya menyelenggarakan KLB karena bla 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 bla, khusus untuk membatalkan pengukuhan dari si X sebagai ketua Pengwil, bukan untuk membatalkan hasil KLB secara keseluruhan. Khusus untuk pengukuhannya aja. Iya, pengukuhan itu. Itu kan yang 11 itu berarti yang di masa Bang JP ya? Iya, yang di masa Bang JP. Oke. Nah, yang di masa Bang Sapran berarti wajib. Yang di masa Bang Sapran wajib. Ada juga yang waktu itu yang sudah Konferwil, tapi belum dilantik oleh JP. Nah, kalau untuk itu sudah disuratin kabit organisasi, itu akan dilantik oleh ketua umum yang terpilih. Bang HH berarti ya. Berarti kesimpulannya yang Goros TV tangkap, berarti bagi yang ketua-ketua Pengwil di masa Bang JP yang belum Konferwil harus berkonferwil, karena memang aturannya seperti itu. Iya. Nah, sedangkan yang ketua-ketua Pengwil yang sudah Pengwil yang sudah Konferwil di masa Bang JP dan sudah dilantik, dikukuhkan karena kesepakatan. Iya. Itu kesepakatan bersama oleh 31 Pengwil. Ketua Pengwil. Oh ya, boleh tahu Bang, berapa yang hadir di KLB? Yang hadir di KLB kurang dari 400 orang. Bukan. Ketua Pengwilnya. Yang hadir secara fisik itu ada 25 ketua Pengwil. Langsung 25 Pengwil. 25 ketua Pengwil di Lombok. 25. Kalau 33 kurang 8. 8-nya? 8 itu ada yang diwakili oleh anggota atau pengurus di wilayah. Ada yang ini kan karena ini alasan pandemi ini tidak bisa Zoom jadinya. Tidak bisa hadir. Hadir lewat Zoom nggak? Lewat Zoom juga iya. Tapi itu rata-rata mereka itu ini dengan surat atau mengutus. Oh, ada surat kuasa lah ya. Bukan surat kuasa. Apa sih? Ya menyatakan mendukung pelaksanaan. Bukan kalau yang ada kan utusan ya. Ada utusan. Oh, berarti surat dari ada pengantar dari ketua Pengwil sebagai utusan dari Pengwil gitu ya. Betul. Kayak yang udah-udah gitu. Iya. Berarti 25 hadir secara fisik. Secara fisik hadir. Berarti sudah 50% lebih dong. Wah, sudah lebih. Iya, kan kalau 18 saya kan cuma 18 ya. 33 18. Iya. 25 udah overload lah. Udah 3/4. Iya. Nah, Bang Tagor, nah ini agak menyimpang jauh lagi nih dari perlindungan, dari pembinaan, menyinggung sedikit tentang konsolidasi. Dari kacamata Bang Tagor gimana sih pentingnya konsolidasi ke daerah-daerah? Kan biasanya nih kalau normal ya, Kongres terpilih ketua umum, kemudian kan melakukan Konferwil, itu kan ketua umum atau pengurus pusat melantik, keliling ke daerah-daerah. Nah, ada dari senior
senior dan dia juga pernah menjabat sebagai pengurus pusat. Di situ penting dalam hal belanja atau mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan-permasalahan di daerah, di provinsi masing-masing, karena kan pasti ada dong ketua-ketua Pemda, perwakilan daerah dan sebagainya, permasalahan-permasalahan terjadi di daerah. Nah, saat ini kan ini nggak ada gaungnya, gaungnya kurang. Nah, sejauh mana pentingnya untuk melakukan konsolidasi dalam belanja ke daerah nih? Nah, saya kurang sependapat dengan statement yang mengatakan gaungnya kurang. Oh, oke. Siap. Gaungnya tidak seperti yang sudah-sudah, iya. Oh, gaungnya. Iya, karena memang ini situasi, ya ini pandemi ini, kita tidak bisa berharap terlalu jauh untuk seperti yang dulu-dulu. Tapi kalau dikatakan gaungnya, dengan adanya Zoom meeting yang selama ini kan, itu kan salah satu bentuk konsolidasi. Oh, iya. Nah, diikuti dengan ini seminar-seminar yang ini kan bergiliran oleh wilayah-wilayah, itu kan bentuk daripada konsolidasi, yaitu berpartisipasi dalam membesarkan IPAT. Kita beri kesempatan, peluang dari rekan-rekan di wilayah untuk mengembangkan diri dan kemampuan untuk berorganisasi. Berarti di situ bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan. Memang seperti itulah yang terjadi. Nah, kayak di Sumsel itu permasalahan HT elektronik, keluar semua tuh pertanyaan-pertanyaan. Coba mau bludak, bahkan sampai mungkin kapan kalian jawab, waktu yang terbatas masalahnya. Itu luar biasa. Betul. Belum pernah saya lihat itu di organisasi kita ini, itu peserta itu melebihi 700. Iya, hampir 1000. Iya, melebihi itu hampir 800. Hampir 800, lumayan banyak. Iya. Zoom meeting. Di Zoom meeting itu belum pernah lah. Iya. Jadi rekor itu. Mudah-mudahan nextnya lebih banyak ya. Ya, kita doakan 1.200, 1.500, wah. maksimal 1.000 ininya kita, kapasitas Zoom kita. Boncos nyewanya yang banyakan, makanya yang 3.000, jangan 1.000. Ya kan sayang kalau 3.000 yang ikut cuma 3.000 200. yang ikut cuma 200. Jadi ya kita yang real lah dulu. Yang 1.000. Nah, Bang, ini oke lah, konsolidasi kan berarti sambil berjalan, konsolidasi dilakukan dengan cara berbeda ya, Iya. dengan cara Zoom Jadi meeting. sudah jalan konsolidasi itu. Nah, ini aku agak keluar sedikit nih Bang. Ini isunya anget-anget kuku apa memang sudah panas nih? Karena mendekati wilayah Abang nih, di daerah timur. Bener nggak sih Bang, BRI itu meminta investasi yang super wah ke timur? Karena dulu pernah ada isu, bukan isu ya, kejadian. 250 juta wajib untuk didepositokan. Nah, sekarang ini sebagai nasabah prioritas istilahnya. Ini gila lagi nih, peningkatannya 4 kali lipat. 4 kali lipat 1 miliar, bener nggak? Itu memang dari surat yang beredar dari kantor wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur, ada yang mensyaratkan supaya untuk jadi rekanan, notaris rekanan dari BRI itu harus deposit sebesar 1 miliar dengan mengikuti juga atau sebagai peserta minimal 5 program dari BRI seperti tabungan, terus deposito, terus kartu kredit. Kalau 1 miliar tabungan 250 juta, deposito 250 juta. Kalau yang baru gimana Bang? Nah, inilah yang jadi perdebatan hangat di antara rekan-rekan. Berarti ini kan yang kaya akan semakin kaya, yang belum pernah merasakan tidak akan pernah merasakan untuk 1 miliar Bang. makan roti dari BRI itu. Dalam artian 1 miliar, ngeliat duitnya aja belum pernah 1 M. Nah, pertanyaan gini Bang, dari kacamata Bang Tagor kan di Jawa Timur, di Jogja. Ini kan di kawasan Jawa Timur. Apakah itu berlaku se-Indonesia kah? Dari yang saya tahu itu tidak berlaku di seluruh Indonesia. Dan itu baru surat pemberitahuan dari Kanwil BRI Jawa Timur. Nah, itu kan kita tunggu respon dari Ketua Pengwil Jawa Timur maupun Ketua IPAT Jawa Timur. Bagaimana masalah ini? Mungkin akan ada jalan keluar. Dalam arti ya kita mengharapkan jalan keluar, yaitu ketentuan itu dihilangkan. Bang, aku bukan mau ini. Apakah kebijakan itu tidak melalui pusat?
sepertinya melalui pusat di sini maksudnya gimana? Pusat Dalam artian BRI gini, pusat atau BRI pusat kan gini loh, itu kan menyangkut hajat orang banyak, Iya. anggota. Deposito 250 juta kah atau 1 miliar kah, forever lah berapa lah pun. Itu kan harus ada kesepakatan dulu dong di pusat antara PP misalnya dengan pusatnya BRI atau pusatnya BNI atau pusatnya bank apapun, kan harus kesepakatan baru diturunkan ke Pengwil. Pengwil baru ke Pengda, kan seperti itu alurnya. Nah, seharusnya demikian, tapi sejauh yang saya pantau belum ada aromanya PPINI terlibat untuk menolorkan kebijakan itu bersama-sama dengan BRI Pusat. Oke. Itu ya dari segi antar organisasinya ya. Nah, dari BRI Pusat pun saya baru mendengar dari Jawa Timur. Bukan dari pusat Kanwil langsung. Jawa Timur, enggak, Kanwil Jawa Timur. Sementara di kanwil-kanwil lain, terutama di Kanwil Daerah DI. Istimewa Yogyakarta, ketentuan itu belum ada. Tapi yang terselubung, informasi-informasi terselubung itu ada. Yang kebenarannya masih perlu dibuktikan dari oleh mereka yang jadi pelaku. Nah, saya kan di luar, jadi nggak tahu benar apa enggak itu sinyalemen itu. Berarti ada kemungkinan dari pusat nggak itu? Saya rasa Kalau misalnya langsung dari kan gini, kementerian ada Kanwil ada Kantah atau badan di bawahnya kan gitu, di bawah Kanwil kan gitu. Biasanya kan kebijakan itu kan turun dari atas. Apakah memang sudah ada kebijakan baru diuji coba di Jawa Timur kah? Sedangkan surat sudah beredar se-Indonesia mungkin. Ini baru asas praduga tak bersalah. Dari kacamata Bang Tagor, bisa nggak seperti itu terjadi? jadi ini prediksi aja ya. Prediksi ya, Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur berani menolorkan keputusan yang demikian. Itu tadi istilahnya Pak Mahfud menyangkut hajat hidup Iyalah, anggota lah. Anggota YNI, Khususnya di Jawa Timur. khususnya di Jawa Timur, ya sepertinya ada lampu hijau. Cuma mungkin, nggak mungkin ini mungkin, tapi nggak mungkin BRI harusnya menelorkan ketentuan seperti itu. Jadi kemungkinannya oleh BRI Pusat itu garis besarnya dalam rangka untuk meningkatkan apa-apa bla 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 ininya produk BRI. Nah, silahkan kanwil-kanwil menempuh kreasi-kreasi yang bisa menghimpun sebanyak mungkin ya seperti yang diinginkan itu. Ya kemungkinannya itulah yang diterjemahkan oleh Kanwil Jawa Timur. Itu prediksi saya. Nah, kalau seandainya ini bukan dari pusat, dalam artian salah memprediksi, dalam artian salah menuangkan maksud dari pusat, mungkin salah pemahaman gitu ya oleh Kanwil BRI Jawa Timur, bisa nggak dari pusat melakukan sebuah tindakan? Harusnya, karena menyangkut masalah ini kepentingan anggota, ya pengurus pusat ini harus melakukan tindakan minimal apa? Ya mengkomunikasikan dulu lah dengan BRI Pusat, kenapa ketentuan seperti ini sampai dikeluarkan. Ya tolong ini ditinjau ulang. Bukan gitu Bang, masalahnya kan kalau yang aku tahu ya, anggota 250 juta aja teriak Bang. 250 juta yang pernah heboh itu se-Indonesia loh. Berlaku se-Indonesia itu heboh. Teriak anggota, bagaimana kami yang baru mau mulai sudah harus deposit pada 250 juta buat deposit kan dengan buat beli. Saya bikin modal angkringan aja, udah 10 mau angkringan dapat tuh. Dapat 10 lapak kan gitu. 10 lapak, 10 keluarga sudah ini tenaga kerja. Ini harus cuman mendem, diem. Anteng. Iya. 1M, gimana nggak teriak Bang, kan gitu. Nah, sedikit dong dari Abang deh, dari sebagai anggota notaris. Kalau ini diberlakukan di Jogja bagaimana Bang? Ya mudah-mudahan tidak diberlakukan di Jogja. Jadi dan juga di daerah lain ya janganlah itu diberlakukan. Makanya itulah arti pentingnya kita solid dalam berorganisasi. Dalam arti ya marilah, karena kita itu katanya adalah keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarga merasa dirugikan, ya marilah kita tolong menolong untuk bagaimana supaya anggota tersebut merasa nyaman sebagai anggota perkumpulan.
Nah, saran saya, mudah-mudahan di ini rekan-rekan juga sudah saatnya PPINI maupun PPI4 itu berkomunikasi dengan BRI. pihak perbankan. Jadi tidak hanya BRI. Oh, semua pihak perbankan. Pihak perbankan, karena model-model lain ada di bank lain juga, cuma tidak sevulgar BRI ini. BRI Kanwil Jawa Timur ini. Jadi itu tadi itu dikomunikasikan dengan pihak ekstern, dalam hal ini perbankan maupun bidang lain yang menggunakan jasa dari notaris PPAT. Nah, untuk ke dalamnya ini usul dari saya, sudah saatnya PPI4 menginventarisir ini notaris atau PPAT yang melayani perbankan. Oh, itu. Dan sudah saatnya, demi itu tadi kita kekeluargaan ini usul aja ya, mudah-mudahan tidak jadi bola liar untuk rekan-rekan yang jadi korban ya dari ininya BRI ini. Harapan saya kalau bisa kita meniru model yang dilakukan Ketua Pengwil IPAT Bangka Belitung. Oke, seperti apa tuh? Itu dalam hal Rekanan bank? Rekanan bank. Oke. Itu untuk semua PPAT yang di Bangka Belitung, tapi kemungkinan karena masih jumlahnya Dikit. belum seperti yang di Jawa sini. Itu untuk notaris-notaris yang baru diangkat, PPAT yang baru diangkat, itu oleh Ketua Pengwilnya sudah diserahkan jatah bank unit mana yang dilayani oleh notaris baru itu. Oke, keren. Ya, ini mungkin perlu ditiru. Tapi itu untuk karena masih jumlah notaris yang terbatas, hal itu bisa dilakukan. Untuk yang di Pulau Jawa ini atau kota-kota besar lain yang jumlahnya 400-500 di luar Jawa yang sampai 4.000 kayak Jawa Barat. Sudah saatnya di ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi dilakukan pelayanan terhadap bank itu secara bergilir. Oh, bergantian. Bergantian, misalnya setiap tahun misalnya 50 notaris atau 100 notaris PPAT melayani bank dengan pembagian bank ini itu gitu, atau nama-nama diserahkan ke pihak perbankan. Ini loh notaris PPAT yang giliran tahun ini untuk melayani perbankan. Jadi secara bergulir itu berlangsung terus-menerus, sehingga terjadi pemerataan pendapatan dengan rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia. Sedikit agak ke belakang, ketika mengetahui ada permintaan itu gimana Bang? 1M deposit. Ya, saya sih ini, waduh ini penjoliman itu. 1 miliar, Bo. Kenapa saya bilang penjoliman? Karena keadaan itu akan memaksa anggota ini IPAT untuk menabrak anggaran dasar rumah tangga, dan kode etik. Demi mencukupi itu. Demi biar dapat mendapatkan itu rekanan dari bank. Itu menjerumuskan itu. Memang kalau sepengetahuan Bang Tagor, kalau rekanan bank itu banyak ya, hasilnya banyak dari bank. Rekanan bank itu, ya gimana ya, itu sebenarnya relatif. Tapi dengan ini saya juga pernah ini dengan bank, dengan kita kerjasama dengan bank itu. Sepertinya kita nggak sulit lah untuk memikirkan gaji dari karyawan. Sudah ada ini yang tetap. Nah, makanya tadi saya mengatakan itu perlu terobosan supaya itu dilakukan secara bergiliran agar ya semua notaris PPAT itu merasakan manfaat dari keberadaan perbankan itu untuk jasa notaris dan PPAT. Menarik. Ini kalau dilanjutin bisa sampai subuh ini. Wawancara dengan Bang Tagor ini, wow, keren. Tapi minimal insya Allah dari hasil ngobrol-ngobrol santai, bincang santai Gross TV dengan Bang Tagor ini banyak hal yang bisa diambil manfaatnya, dicerna,
Dan sebelumnya aku minta closing statement dari Bang Tagor nih, dari program kerja, masalah konsolidasi tadi, masalah Comperwheel, dan terakhir masalah perbankan. Monggo. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan seluruh wilayah Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama membesarkan organisasi IPAT maupun INI. Lagi banyak. Ya. Kenapa saya mengajak rekan-rekan? Kalau bukan kita yang membesarkan, siapa lagi? Iyalah. Nah, dengan kita ada kekompakan, soliditas, pihak luar tidak akan bisa menjolimi kita seperti keputusan Kanwil BRI Jawa Timur itu. Nah, itu tidak akan terjadi. Terus terang itu adalah penjoliman yang luar biasa terhadap anggota ini IPAT, dan itu harus kita lawan. Nah, mari teman-teman kita menyimpan dulu kepentingan pribadi kita. Mari kita pikirkan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bersama demi kebesaran ini dan IPAT. Terima kasih. Tak dulu, programnya belum. Bidang untuk dia mau meloncat. Secara khusus untuk program IPAT pembinaan, marilah rekan-rekan kita memulai untuk tertib kode etik dengan menghindari larangan yang diatur oleh pasal 4 untuk tidak mengiklankan diri atau mempromosikan diri. Sementara ini yang kasat mata dalam bentuk penggunaan nama jabatan di status media sosial. Untuk jangka menengahnya ini titik berat kepada calon PPAT yang baru. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan pendidikan latihan dasar ke-PPAT-an yang menjadi syarat utama untuk mengikuti kode etik IPAT dan bisa mengikuti ujian PPAT nantinya. Dan untuk jangka panjang kami sangat berharap sinergitas dengan Ketua MKP Bapak Udin Nasrudin agar memikirkan langkah-langkah efektif untuk kita bisa menegakkan kode etik IPAT. Monggo Pak Udin Nasrudin, mungkin untuk menindaklanjuti wawancara pada sore hari ini, rekan Gross TV akan mencolek beliau sebagai narasumber yang akan datang. Amin. Bang Terima Udin, kasih. mau nyampein ini boleh promosi. Untuk informasi, sekedar informasi, tanggal 7 besok kita PP IPAT bekerja sama dengan Pengwil NTT akan menyelenggarakan webinar dengan topik perlindungan hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akte peralihan hak atas tanah jika terjadi suatu tindak pidana. Ini menarik sekali. Sumbernya nih. Dengan narasumber Pak Udin Nasrudin selaku Ketua Majelis Kehormatan PP IPAT, terus Brigjen Polisi Daniel Adiatanjaya, Deputi Pengolahan dan kecil ya tulisannya. Malum crossover orang tua nggak pakai kacamata lagi. Ini mohon maaf, tapi ini menyangkut masalah yang mengurusi konflik pertanahan di Polda. Dan yang jelas sebagai narasumber juga Pak Dr. Hapendi Harahap selaku Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Teman-teman, mari kita ramaikan, ikuti webinar tanggal 7 yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Tagor Simanjuntak, Ketua Bidang Pembinaan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sekali lagi, Gross TV mengucapkan terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu selama Gross TV ada di Jogja. Karena besok kita sudah kembali ke Jakarta. Karena tugas negara sudah selesai. Tinggal malam ini ada acara sedikit, tinggal kita pulang. Sekali lagi terima kasih Bang Tagor. Demikian Gross Saver
Bincang Santai Gross TV dengan Bang Tagor, Ketua Bidang Pembinaan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sampai jumpa di liputan dan Bincang Santai atau wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.